Setelah gua ceritakan kisah nyata yang cukup ngeri ini, mungkin kalian akan berpikir dua kali untuk nebeng ke kendaraan orang lain. Dikarenakan yang gua bahas kali ini berhubungan erat dengan hal tersebut. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita bahas kasus ini. Tapi sebelum itu, gua mau lo buat tekan dulu tombol subscribe-nya supaya gua makin rajin lagi buat konten kayak gini lagi. Tapi putar dulu intronya. Jadi pada tanggal 1 April 1990 ada salah satu seorang polisi nih ya di negara bagian raya Arizona lagi melaksanakan patroli tuh. Nah pas polisi ini lagi patroli ya, dia melihat ada truk trailer terparkir di bahu jalan raya. Nah polisi ini penasaran dong, ini kok ada truk trailer segede gaban gini parkir di sini? Gua cek aja kali ya, takutnya ada yang aneh-aneh nih. Ya kurang lebih polisi itu mengatakan kayak gitu ya. Saat polisi ini mulai mendekati truk tersebut ya, polisi ini langsung dikejutkan dengan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan cuy. Jadi waktu itu polisi ini melihat seorang wanita muda sedang dirantai di dalam truk dengan kondisi tanpa busana sedikit pun cuy. Dan dengan ekspresi yang sangat ketakutan terlintas di wajahnya. Sopir truk tersebut juga ada di situ. Sopir truk ini bernama Robert Ben Rhodes. Robert mencoba menjelaskan bahwa itu adalah masalah pribadi dan suka sama suka. Cuman polisi itu tidak yakin dong dan langsung menahan Robert saat itu juga. Sambil menunggu bantuan datang ya, polisi ini menemukan pistol otomatis berkaliber 25 milik Robert tuh. Wah makin curiga lah nih polisi ya kan. Dan pada saat Robert ditangkap dan diadili, saat itu Robert hanya menghadapi tuduhan dan penyerangan cuy. Cuman seperti yang tidak diketahui oleh pihak berwenang, Robert ini adalah seorang monster yang sangat berbahaya dalam sejarah Amerika Serikat cuy. Jadi siapa sih Robert Ben Rhodes ini? Kita bedah dulu biografi Robert Ben Rhodes ini. Jadi Robert lahir 22 November 1945 di Council Bluffs, Iowa, Amerika Serikat. Robert ini sejak dulu udah dikenal sebagai anak yang bermasalah tuh. Saat dia SMP aja ya, dia pernah ditangkap 2 kali. Yang pertama karena merusak kendaraan orang lain, dan yang kedua karena berkelahi di depan umum. Singkat cerita, Robert kemudian memutuskan untuk bergabung dengan marinir dan menjalani kehidupan sebagai seorang tentara selama beberapa waktu lah saat dia dewasa. Segera setelah itu, pada tahun 1964, ayahnya ditangkap karena menganiaya seorang gadis berusia 12 tahun dan berakhir bunuh sebelum persidangan. Beberapa tahun kemudian, Robert sendiri kembali bermasalah lagi nih dengan hukum dikarenakan perampokan yang dilakukannya, dan saat itu juga dia dipecat sebagai marinir secara tidak hormat cuy. Tapi kok bisa-bisanya ini Robert kepikiran ngerampok yang mana dia saat itu udah jadi marinir cuy. Sebenarnya kalau dipikir-pikir agak konyol juga sih ya. Tapi singkat cerita pada tahun 1970-an Robert mendapatkan pekerjaan lagi nih sebagai seorang sopir truk. Nah ini dia hubungannya dengan cerita yang gue ceritakan tadi di awal nih. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi waktu polisi menemukan truk Robert dengan seorang wanita di dalamnya? Jadi saat berada di jalan, Robert ini sudah kira-kira membunuh sekitar sebanyak 50 wanita cuy. Robert menyiksa, memperkaos, dan yang paling gila ya, Robert bahkan sempat-sempatnya mengambil foto korban sebelum dia mengeksekusinya cuy. Emang gila banget emang ini orang ya. Pembunuhan pertama Robert dikonfirmasi terjadi pada bulan Januari tahun 1990. Tapi meskipun itu ya, orang-orang percaya kalau Robert itu udah menjalani aksi kecilnya itu jauh sebelum itu cuy. Saat Robert menjalani interogasi, dia mengakui telah melakukan pembunuhan yang dia lakukan kepada pengantin baru bernama Patricia Walsh dan Douglas Siklowski. Ini bacanya gimana ya? Ya intinya itulah ya.
Pasangan itu meninggalkan Seattle pada bulan November 1989. Dan kala itu mereka berdua sedang mencari tumpangan ke Georgia. Nah, pas banget waktu itu Robert melihat mereka dan langsung menawarkan tumpangan. Kala itu Robert mengatakan ingin pergi ke arah yang sama. For your information ya, ini adalah metode yang dilakukan Robert cuy, dimana dia bakal menawarkan tumpangan ke orang-orang untuk melancarkan aksi bejatnya itu cuy. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, kala itu Robert langsung membunuh Douglas dengan seketika cuy. Namun dia menahan Patricia selama kurang lebih semingguan. Dan selama waktu itu, Robert menyiksa dan memperkaosnya berulang kali sampai akhirnya dia menembaknya dengan pistol miliknya. Dan akhirnya Patricia pun tewas seketika. Setelah itu, pihak berwenang menemukan mayat Douglas yang dibuang di dekat Interstate 10, bagian timur Ozona, Texas, tepatnya pada bulan Januari. Mayat tersebut tidak dapat diidentifikasi sampai tahun 1992 cuy. Jadi kala itu pihak berwenang juga pusing sendiri ya, karena emang waktu itu jenazahnya tuh nggak bisa diidentifikasi sampai kurang lebih 2 tahun ya cuy ya. Kala itu Robert dihukum karena pembunuhan Regina pada tahun 1994 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Illinois. Cuman selepas dari itu, setelah selang beberapa waktu dia mulai menjalani hukumannya, dia mulai mengakui pembunuhan lain yang dilakukan selama karirnya sebagai supir truk tuh. Pertama, dia hanya menghadapi konsekuensi atas pembunuhan Walsh dan Zizklowski pada tahun 2012. Dan setelah masa prasidang selama bertahun-tahun tuh ya, Robert mengaku bersalah atas kedua pembunuhan lain dan menerima hukuman seumur hidup untuk kedua kalinya. Jadi intinya si Robert ini udah kena hukuman penjara seumur hidup tuh sebelumnya ya, tapi masih ditambah lagi tuntutan penjara seumur hidup lagi tuh. Jadi double nggak tuh? Tuntutan itu bagian dari kesepakatan juga cuy, biar si Robert ini terhindar dari hukuman mati. Ya memang hukuman seumur hidup tanpa jaminan bebas itu lebih pantas sih kayaknya untuk si Robert ini atas apa yang telah dia perbuat sebelumnya cuy. Penegak hukum juga sempat mencocokkan karir Robert sebagai supir truk dengan catatan wanita muda yang hilang selama rentang 15 tahun cuy. Saat rute perjalanan dan lokasi hilang dicocokkan, pihak berwenang meyakini bahwa Robert bertanggung jawab atas sekitar 50 pembunuhan cuy. Gila bener. Tapi meskipun begitu, teori itu tak dimasukkan ke dalam tuntutannya, dikarenakan nggak ada bukti fisik yang konkret atas teori tersebut cuy. Nah ini bagian yang pengen gue ceritakan tadi cuy, soal alat penyiksaan milik truk stop killer. Gue aja merinding cuy bacanya, jadi kalian simak baik-baik aja ya. Jadi kala itu tim penyidik yang melakukan pemeriksaan atas truk Robert menemukan fakta bahwa truk itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyembunyikan atau menyekap para korbannya. Pihak berwenang kala itu menemukan kompartemen seperti ruang bawah tanah di antara kursi serta borgol di langit-langit, sehingga para korban dapat dirantai dan disiksa dalam ruang tersembunyi tersebut cuy. Mereka juga menemukan apa yang disebut killing box yang tertanam di truk tersebut. Apa sih killing box yang ditemukan pihak berwenang kala itu? Killing box tersebut adalah sebuah kotak penyimpanan rahasia yang berisi rantai, tali, cambuk, dan kalung anjing, serta klip peniti dan kail yang nampaknya ya digunakan para korbannya cuy. Bener-bener gue bacanya aja merinding sendiri cuy, asli. Robert mengatakan sangat bangga dengan modifikasi yang dia lakukan dan mengatakan bahwa hal itu membuat korbannya tidak mampu kabur dari kondisi mereka saat itu. Dia mengatakan bahwa kemungkinan melarikan diri darinya sangat-sangat kecil, hingga wanita-wanita itu bahkan menyerah sebelum mencobanya cuy. Jadi pada tahun 2015 beberapa lembaga penegak hukum pernah membagikan foto seorang wanita muda yang diambil oleh Robert di dalam truknya pada tahun 1985 di Facebook.
Nah, foto itu ditemukan bersamaan dengan foto milik Regina Kay Walter saat pihak berwenang melakukan penggeledahan. Cuman kala itu para pihak berwenang nggak tahu wanita yang ada di dalam foto itu sebenarnya siapa. Jadinya mereka mencari informasi terkait wanita dalam foto itu buat mengidentifikasi. Tapi kemudian ada nih seorang wanita dari Saskatchewan bernama Pamela Milligan mengenali wanita muda itu. Dan plot twistnya, wanita yang ada di foto tersebut itu adalah dirinya sendiri cuy. Loh kok bisa? Jadi gue jelasin kronologinya kayak gini. Jadi saat itu Pamela menceritakan kalau dia waktu itu sedang menumpang ke truk Robert untuk mencari saudara laki-lakinya di Winnipeg. Nah, saat Pamela sedang masuk dalam truk, si Robert ini tiba-tiba ngefoto Pamela. Terus Pamela bertanya, "Loh, kenapa kok difoto, Pak?" Robert kala itu mengatakan kepadanya bahwa dia menyimpan foto penumpangnya sehingga dia bisa menunjukkan kepada polisi jika sewaktu-waktu ada nih orang yang merampok dan melarikan diri. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan pergi ke Florida dan dia ingin aku ikut dengannya, kata Pamela saat dia diwawancarai. Nah, pada satu titik, Robert memperlihatkan sebuah tanda di dashboardnya kepada Pamela yang bertuliskan, tulisan itu mengkodekan kalau tidak ada yang naik gratis. Intinya, kalau mau numpang bayar dengan duit atau daun haram itu, atau ya berhubungan badan. Karena Pamela waktu itu tidak punya uang dan tidak mengonsumsi daun haram itu, dia tahu hal mana yang harus dia bayar kepada Robert. Ya, kalian ngertilah apa yang dilakukannya pada saat itu ya. Mereka berhubungan badan. Cuman Pamela menggambarkan hal itu sebagai hubungan satu kali dengan dasar suka sama suka. Pamela mengaku bahwa tidak ada paksaan apapun yang ada di dalamnya. Agak aneh sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Demi dapat tumpangan buat nyari adiknya, dia sampai rela memberikannya secara sukarela gitu. Maksud gua kalau nggak punya uang kan bisa turun nyari tumpangan lain gitu loh. Ada. Dan pada akhirnya Robert benar-benar mengantar Pamela ke tempat tujuannya dan menurunkannya di sebuah halte bus di Winnipeg. Tumben banget ya si Robert ini nggak ngapa-ngapain korbannya kali ini. Beneran diantar loh. Tentu saja cerita Pamela membuat bingung polisi tentang alasan kenapa Robert melepaskannya. Banyak yang tidak seberuntung Pamela dan malah berakhir dengan tragis. Kan aneh ya. Pengakuan Pamela ini salah satu yang membuat kasus ini makin aneh dan membingungkan cuy. Apalagi korban-korban lain yang belum teridentifikasi itu. Jadi itulah akhir dari serial killer yang menurut gua bener-bener ngeri banget emang nih orang ya. Jadi kalau menurut kalian gimana nih soal kasus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.